WhatsApp saya 719212831. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif Universitas Wiraraja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4, jurusan Manajemen. Jika pada pertemuan sebelumnya saya mendapatkan tugas dari salah satu dosen saya untuk memberikan review terhadap materinya, kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait tugas UTS saya, yaitu tentang memaparkan atau memberitahukan materi yang telah saya dapatkan selama 7 kali pertemuan ini. Dalam 7 kali pertemuan tentunya telah saya mengetahui beberapa materi, yang diantaranya dasar-dasar pajak, SPP, SPTT, 4 SKPP, 4 SKP, pajak NPWP, PHP, dan hak kewajiban, dan juga banding pajak. Saya akan sedikit mengupas tentang materi-materi yang telah saya dapatkan selama 7 pertemuan. Kalau pengertian pajak itu seperti yang sudah saya paparkan di materi sebelumnya, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa, yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak yang diantaranya adalah yang pertama sebagai sarana stabilitas perekonomian, yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat, yang ketiga sebagai pengatur kegiatan ekonomi, dan yang keempat sebagai sumber penerimaan negara. Secara garis besar, hak dan kewajiban pajak itu meliputi hak wajib pajak itu terdiri dari hak atas kelebihan pajak, hak dalam pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan atau banding atau peninjauan kembali, hak dijaga kerahasiaan dan wajib pajak, dan hak-hak lainnya. Kewajiban pajak ini terdiri dari mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP, melaksanakan kegiatan perpajakan sendiri dari menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak terutang, kewajiban dalam pemeriksaan, dan kewajiban dalam memberikan data. SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yang sudah dilakukan dalam ketentuan mengenai SPT ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dari SPT ini melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama, melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak ataupun bukan objek pajak. Nah, pada SPT ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama SPT tahunan dan yang kedua SPT masa. Kalau SPT tahunan ini disampaikan 1 tahun sekali, 1 kali dalam 1 tahun. Kalau SPT masa ini disampaikan atau dilakukan pada setiap bulannya, per bulan yang telah ditentukan. SKP ini merupakan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ataupun DJP dalam hal pemeriksaan pajak atas pelaporan surat pemberitahuan pajak atau surat pemberitahuan atau yang sering kita sebut dengan SPT tahunan ataupun masa, pajak penghasilan atau PPH maupun pajak pertambahan atau PPN. Mengenai SKP ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu dilakukan perubahan aturan yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. SKP ini juga atau surat ketetapan pajak ini meliputi berbagai hal. Yang pertama SKP kurang bayar atau SKP KB, dan yang kedua SKP kurang bayar tambahan atau SKP KBT, dan yang ketiga SKP nihil atau SKPN, dan yang keempat SKP lebih bayar atau SKP LB. Nah, dalam keputusan ini DJP diputuskan pula bahwa pihak yang berhak mengeluarkan surat tersebut hanyalah kantor pajak pratama atau KPP dan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.
Banding pajak ini merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Nah, proses banding pajak ini dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti, terbitnya surat ketetapan pajak terutang, pajak terutang, jadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Tidak hanya itu saja, pihak yang mengajukan banding pajak itu yang terkait adalah sebagai berikut. Banding pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum wajib pajak. Apabila selama proses banding pajak permohonan meninggal, maka dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Dan jika selama proses banding pajak pemohon melakukan penggabungan, pemecahan, peleburan, atau pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena terjadinya kasus tersebut. Tidak hanya itu saja, hak pemohon banding pajak itu setelah pernyataan itu sudah dipenuhi, maka pemohon banding pajak memiliki hak-hak yang dapat diperjuangkan selama banding pajak. Yang diantaranya adalah selama jangka waktu 3 bulan sejak diterima keputusan banding pajak, maka pemohon wajib melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Surat bantahan itu bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari ataupun sebulan sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Pemohon banding berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan serta bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis. Proses banding pajak itu memang terbilang cukup lama. Pengadilan pajak wajib menetapkan putusan paling lambat 12 bulan atau 1 tahun sejak surat banding pajak diterima. Dan apabila pemohon banding pajak ditolak atau dikabulkan, namun hanya sebagian tidak penuh, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, yang kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan tersebut. Itu merupakan sedikit materi yang saya paparkan selama pertemuan ini. Sejauh ini masih belum ada kisah atau pengalaman tentang pajak, entah dari pembayaran atau pendapatan suratnya, baik surat yang berlaku seperti yang telah disampaikan di teori sebelum-sebelumnya. Saya belum punya pengalaman. Next, mungkin kedepannya bakal lebih banyak pengalaman ya. Kalau pertanyaan ini seperti pada materi yang pernah disampaikan sebelumnya, juga pada PPT di Pak Firly itu juga dijelaskan jika banding pajak ditolak maka mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi, yaitu denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding, yang kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ya, sekian dulu sampai sini penjelasan atau tugas dari UTS saya tentang perpajakan. Selebihnya saya mohon pamit undur diri dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.